Sekarang apa yang terjadi pada sebuah material jika terjadi perubahan temperatur? Jadi kita anggap ini adalah sistem tertutup sehingga tidak ada energi yang hilang dan Gibbs free energinya adalah konstan. Jadi yang terjadi adalah ya misalnya esnya akan meleleh. Dan entropi akan meningkat. Karena apa? Karena sekarang jadi acak, ya. Jadi material dalam fasa cair itu memiliki entropi yang lebih tinggi daripada fasa padat karena dia dalam kondisi acak. Karena entropi itu adalah sama dengan degree of disorder, ya. Jadi jika terjadi perubahan temperatur, maka kita akan sampai, tadi kan sebelumnya kita cuman material kita potong menjadi dua, terus karena pada saat seperti itu yang terjadi adalah entalpi naik. Sekarang materialnya kita panaskan, jadi enggak kita potong tapi kita panasin, ya. Jadi yang terjadi adalah entropinya naik kalau kita panaskan. Jadi maka kita akan sampai pada satu temperatur di mana terjadi perubahan fasa yang kita sebut dengan titik lebur atau titik leleh, yang dimana tadinya yaitu perubahan fasa padat menjadi fasa cair. Nah, bagaimana susunan atom dari material yang tadinya fasa padat setelah menjadi fasa cair, yaitu susunan atomnya menjadi berantakan. Yang tadi sudah kita jelaskan menyebabkan entropi naik. Oke. Jadi sekarang kita balik lagi ke surface energi. Tadi kita sudah definisikan bahwa surface energi adalah energi yang dibutuhkan untuk menciptakan permukaan baru. Jadi secara umum surface energi ini bisa diperkirakan dengan rumus berikut, ya. Yang tergantung dari berapa ikatan antar atom yang harus dihancurkan. Ini ya. Jadi berapa banyak tangan-tangan dari atom itu harus kita potong supaya dia bisa lepas. Jadi bisa Anda bayangkan berapa ikatan yang harus Anda potong supaya terbentuk permukaan baru, dan juga kekuatan dari ikatan tersebut. Jadi bisa Anda bayangkan misalnya Anda pegangan tangan sama temen gitu ya, terus berapa banyak pegangan tangannya dan berapa kuat Anda berpegangannya. Jadi itu adalah besaran surface energi yang diperlukan. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah energi yang dibutuhkan untuk membuat permukaan baru di setiap arah pada sebuah material sama? Jawabannya tergantung dari atom-atom, posisi atom di daerah tersebut. Kalau susunannya atomnya sama, ya otomatis energinya sama. Tapi kalau misalnya susunannya berbeda, misalnya di sini digambarkan contohnya silikon, ya. Silikon kalau kita potong di arah 100 atau kita potong di arah 110, itu surface energinya berbeda. Karena jumlah atom yang mau dipotong, jumlah tangan-tangan yang mau dipotong itu berbeda gitu, ya. Walaupun daya ikatnya sama, tapi jumlahnya berbeda. Jadi sebagai pengingat aja nih ya, terutama yang tidak punya basic di material, mungkin 100 ini apa? 100 berarti ini adalah sumbu X, Y, Z, ya. Jadi bisa Anda ini adalah misalnya di sini adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Salah. Ini X yang di sini. X, di sini Y, dan di sini Z. Jadi yang satunya adalah X, ya, yang di sini.
Nah, ini adalah 100 ya, dan ini juga 100. Nah, ini tuh melambangkan keluarga ya. Jadi di sini juga termasuk nih yang di sini. Oke, jadi di sini setelah dihitung untuk silikon ini, ternyata surface energi di 3 bidang ini ya, di 3, kalau kita mau potong di daerah Hindi arsir ini ternyata berbeda. Jadi ya epsilonnya tetap sama karena mereka sama-sama atom silikon ya, kecuali Anda beda atom. Sejauh ini bisa kita simpulkan jika kita terus memotong-motong material menjadi material yang lebih kecil, maka material ini akan memiliki surface energi dan Gibbs free energy yang terus naik ya, karena bertambahnya jumlah dangling bonds atau free bond ya, gara-gara bertambahnya jumlah dangling bonds. Jadi masih ingat ya, Gibbs free energy naik karena terciptanya dangling bond menyebabkan entalpinya naik ya. Internal energi naik, otomatis entalpi naik, otomatis Gibbs free energy juga naik. Oke, jadi kenapa material nano bisa memiliki titik leleh yang lebih rendah? Karena material nano memiliki banyak surface atom sehingga porsi dangling bondnya juga banyak dibandingkan dengan ikatan yang utuh. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gara-gara dangling bond ini, ikatan-ikatan atom pada permukaan itu tidak simetris dan tidak begitu stabil. Jadi kalau kita panaskan, ikatan-ikatan pada permukaan ini gampang putus sehingga dia bisa cepat lepas dari fasa solid yang kemudian membantu kita untuk terbentuknya fasa liquid. Jadi oleh karena itu material nano memiliki melting point yang rendah dibandingkan dengan material bulknya. Jadi ini saya di sini diberikan rumus ya yang bisa dipakai untuk memperkirakan melting point dari sebuah partikel nano jika diketahui nilai dari sifat-sifat berikut. Jadi nilai yang perlu, jadi kalau Anda mau estimasi kira-kira ini material nano ini melting point-nya berapa, Anda bisa pakai rumus ini ya, dengan syarat Anda harus tahu berapa sifat di sini, yaitu melting point dari bulknya, dari material bulknya, terus radius dari partikel nano itu sendiri berapa ya, terus Anda perlu molar latent heatnya berapa, terus perubahan entalpi ya, lalu surface energi dan densitas pada saat fasa liquid dan solid, itu yang di sini ya. Jadi ini gambar yang sama dengan slide di awal yang menunjukkan penurunan melting point emas ya, titik lelehnya emas dengan penurunan diameter dari partikel emas tersebut. Jadi Anda perlu perhatikan ini ukurannya dalam Armstrong, jadi ini adalah 5 nano. Ya. Jadi bisa dilihat melting point emas ini turun dengan drastis di bawah ukuran 5 nano. Jadi di sini ada untuk bahan diskusi ya. Untuk bahan diskusi nanti kita coba bahas di MS Teams, mungkin nanti ini kita jadikan bahan diskusi di grup ya, dan juga ini ya.